Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama seminggu ini kita telah menjalani kehidupan kita di dalam pemeliharaan Allah yang ajaib, dalam naungan cintanya. Allah pun mengundang anak-anaknya yang kekasih untuk dapat menyatakan kebenarannya dalam keseharian kita. Doa pemazmur, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari, tertulis dalam Mazmur 25 ayatnya yang kelima. Biarlah doa ini pun juga selalu menjadi doa kita saat ini. Mari kita siapkan diri memasuki ibadah kita yang akan semakin meneguhkan panggilan kita. Dengan berdiri kita menyanyikan Buatlah hatiku lapang dan bersih, PKJ 47 ayat yang pertama. Umat Tuhan, marilah kita masuki ibadah kita di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Silakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, menyatakan kebenaran Kristus bukanlah perkara yang mudah. Kesulitannya bukan karena harus kita sampaikan kepada orang lain yang melakukan kesalahan atau mereka yang masih hidup di luar Kristus. Namun karena kebenaran Kristus itu semestinya terlebih dulu kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika kita menyatakan kebenaran itu bukan sekedar omongan atau nasihat yang indah di bibir, tetapi kebenaran yang telah menjadi habit atau kebiasaan hidup kita sehari-hari. Umat Tuhan, kita akui bahwa memang untuk menyatakan kebenaran ini tidak mudah. Dan kita pun seringkali jatuh dalam kesalahan. Karena itu kita tahu bahwa tiada pun dari kita yang bebas dari dosa. Tidak satu pun yang bersih dari salah. Karena itu di dalam kejujuran dan kerendahan hati, mari kita mengakui semua dosa kita di hadapan Allah yang Maha Tahu. Sebab sesungguhnya Ia tahu apa yang telah kita lakukan. Mari kita bawa penyesalan kita secara pribadi kepada Allah di dalam doa pribadi kita. Kita berdoa. Amin.
Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Umat, mari kita berdiri. Kita sambut anugerah Allah yang disediakan untuk orang-orang yang sungguh-sungguh menyesal dan memohon pengampunan. Kepada mereka yang bertekun untuk melakukan kebenaran, Allah selalu terbuka memberi rahmat-Nya. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Sebab oleh karena Engkaulah ku menanggung celah, dan noda meliputi mukaku. Aku sudah jadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpaku. Aku merembukan diriku dengan berpuasa, tapi itu pun menjadi celah bagiku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Aku membuat kain kabung jadi pakaianku. Ku menjadi sindiran dan gunjingan banyak orang. Tapi ku berdoa padamu Tuhan, jawab
Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Jawablah ku ya Tuhan, sebab baik kasih setiamu. Berpalinglah padaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab ku sesat, segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Umat silahkan duduk. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita ambil waktu untuk kita memohon pertolongan Tuhan dalam doa kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk hari-hari yang telah kami lalui di dalam penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan dan pemeliharaan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada pada hari ini untuk kembali mengikuti ibadah ini bersama-sama. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini, kami bersyukur untuk segala campur tangan Tuhan, sehingga juga ibadah online GKI ini, khususnya GKI Metro, dapat terlaksana kembali. Dan biarlah lewat ibadah ini, lewat ibadah online, dapat memfasilitasi semua kerinduan umat-Mu, terkhusus untuk jemaat-Mu di GKI Metro ini, yang telah rindu hadir bersekutu, beribadah di dalam gereja. Dan biarlah lewat ibadah online yang kami adakan saat ini, dapat mengobati sedikit, bahkan juga mungkin semua kerinduan-kerinduan kami untuk bisa merasakan kembali suasana beribadah di gereja kami ini. Dan kiranya Tuhan menolong kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan biarlah firman itu pun dapat terus menumbuhkan hikmat kami, dan biarlah di dalam segala hal kami bertumbuh dalam rencana-Mu yang baik. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita minggu ini dilandasi melalui Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Kita pun nanti bisa melihat referensi ataupun perbandingan ataupun ayat leksionari kita yang mendukung di dalam kitab Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Tapi fokus kita mendasari tema kita di minggu hari ini tanggal 21 Juni ini, tetaplah menyatakan kebenaran Kristus. Saya akan membacakan untuk kita semua Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Bezebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka,
dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan dari ayahnya anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar sabda Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. 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 Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa saudara-saudara yang saat ini sedang beribadah di rumah. Saya menyapa jemaat-jemaat di wilayah-wilayah, di komisi-komisi, atau juga mungkin ada di antara Bapak Ibu yang saat ini sedang berada di luar kota, namun memiliki kerinduan untuk mengikuti ibadah, dan khususnya ibadah yang disediakan di KKI Metro ini. Dimanapun kita berada dan apapun kondisi kita, ketika kita menyiapkan diri kita, menyiapkan waktu kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan, biarlah dimanapun Anda berada saat ini, baik di wilayah-wilayah, komisi-komisi, di rumah bersama keluarga, atau sedang sendiri karena berada di luar kota, biarlah kiranya Tuhan memberkati kita dalam ibadah kita. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar bersama menggali firman Tuhan, sekaligus kita merenungkannya lewat tema khotbah minggu ini, tetaplah menyatakan kebenaran Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, melihat tema ini mengajak kita betapa pentingnya mengembangkan diri dalam hal untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Dan bukan sekedar kebenaran, tapi ada ukurannya, kebenaran Kristus. Sebab inilah merupakan salah satu perjuangan. Saya katakan perjuangan karena ini bagian dari kita mewujudkan iman, sekaligus sebagai indikasi atau tanda bagaimana kecintaan seseorang yang percaya pada Kristus untuk mewujudkan kebenaran sejati. Dan Bapak Ibu, ternyata ketika kita mau menyatakan kebenaran ini bukan sebatas kita berani mengoreksi seseorang. Menyatakan kebenaran ini bukan sebatas kita mengungkapkan sesuatu kasus, suatu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, tetapi jauh daripada itu. Menyatakan kebenaran
Pertama-tama yang menjadi sebuah perjuangan kita adalah bagaimana kita berupaya sedemikian rupa menjaga diri kita, sehingga dalam hidup kita kebenaran itu sungguh menjadi kesaksian hidup. Sebagai orang Kristiani atau sebagai orang yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus, kita menyadari bahwa memang mempraktekkan semua kebenaran yang diajarkan Kristus ini tidaklah selalu mudah. Tantangan terbesar kita adalah kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Kita seringkali tergoda untuk melakukan sesuatu yang memang sejak kecil itu kita lakukan. Kemudian lagi adalah suatu kebiasaan dan mungkin juga itu salah satu karakter kita. Terbentuk sejak kecil menjadi sebuah karakter dan kita berupaya sedemikian rupa untuk mengubah atau memodifikasi karakter itu agar lebih hari demi sehari mendekati kebenaran yang diharapkan Kristus. Dan perjuangan terbesar kita adalah perjuangan berani untuk mengubah diri kita sendiri, berani untuk keluar dari zona nyaman kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah berani menyatakan kebenaran juga berarti berani untuk hidup jujur dan tulus. Berani untuk hidup jujur dan tulus dalam segala hal. Tanpa kejujuran, tanpa ketulusan, sebuah kebenaran menjadi sebuah kebenaran yang palsu. Sebuah kebenaran hanya sebuah manipulasi. Mengapa? Karena antara perbuatan kita dengan perkataan kita itu tidak sama. Antara yang dilihat orang dengan apa yang sehari-hari kita katakan. Kita berani menegur orang, tapi ternyata habit kita itu jauh dari hal-hal yang kita katakan ketika kita menasihati orang. Karena itu Bapak Ibu, ini yang menjadi penting bagi kita. Panggilan seorang murid Kristus, Yesus mengatakan di sini adalah panggilan memikul salib. Dalam hal ini adalah memperbaiki diri. Itu juga bagian dari memikul salib. Karena hal itu tidak mudah. Hal itu melukai. Sama seperti ranting-ranting pohon yang tidak terpakai agar berbuah lebat, ranting itu harus dipotong, dibuang. Ini sesuatu yang menyakitkan. Yesus memaknai sebagai memikul salib. Kita akan melihat bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan bagaimana kita dapat hidup dalam kebenaran. Kini mari kita lihat. Yang pertama menarik untuk kita simak, Matius pasal 10 ini, bagian ayat 25b. Matius pasal 10 bagian ayat 25b. Di sana dikatakan seperti ini. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Nah ini menarik nih Bapak Ibu. Kalau tadi dikatakan berani menyatakan kebenaran itu harus pertama-tama berani, hidup jujur, tulus, dan dimulai dari diri sendiri. Itu yang pertama-tama sebelum kita melangkah keluar lebih jauh untuk bisa menegur atau mengungkapkan kesalahan orang lain. Di sini kita melihat kaitannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Tuan rumah, baik dalam tradisi Israel, juga dalam tradisi masyarakat kita pada umumnya, bahwa tuan rumah itu tentunya memiliki hak atau kuasa penuh atas rumahnya. Dialah yang mengendalikan baik tamu atau anak-anaknya atau keluarganya, tuan rumah. Jadi tuan rumah berkaitan dengan kuasa yang dimiliki. Dan yang menarik adalah siapa yang menguasai itu? Siapa si tuan rumah itu? Yesus mengatakan jika tuan rumah itu disebut Beelzebul. Siapa itu Beelzebul? Beelzebul dalam kamus Alkitab dikatakan bahwa dia adalah penghulu setan. Kemudian bisa juga disebut iblis, Beelzebul. Yang menarik selain itu, Beelzebul adalah disebut juga pendakwa, penghasut, dan penggoda. Nah ini menarik Bapak Ibu. Jika tuan rumah itu Beelzebul,
Jika tuan rumah itu disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Pertanyaannya adalah siapa yang menguasai diri kita? Tuhan atau Beelzebul? Dalam kaitan minggu lalu, panggilan kita sebagai murid Yesus dipanggil untuk menyatakan kerajaan Allah. Kalau kita kaitkan pengajaran-pengajaran Yesus, teguran-teguran Yesus yang dilontarkan kepada banyak orang yang berbuat salah, itu semata-mata bukan karena tadi. Kalau kita melihat tindakan ataupun framing bagi Beelzebul yang penggoda, penghasut, ya, penghakim, gitu ya, pendakwa. Yesus ketika menegur orang bukan semata-mata untuk mendakwa. Yesus menegur orang agar seseorang dapat hidup dalam kerajaan Allah. Tidak hidup dengan cara yang lama, tapi mengalami pembaruan hidup dan hidup dalam kerajaan Allah. Berbeda dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka juga kerap menegur orang. Khususnya di dalam Injil kita membaca seringkali ahli Taurat, orang-orang Farisi ini menegur Yesus dan murid-muridnya. Tetapi apa dasarnya? Apa dibalik semua itu? Adakah di sana kejujuran? Adakah di sana ketulusan hati? Adakah di sana diri mereka telah hidup di dalam kebenaran Taurat? Kalau mereka mengukur perbuatan Yesus itu menurut ukuran Taurat. Siapa yang menjadi tuan atas diri kita? Menentukan bagaimana cara kita menyatakan kebenaran. Apabila Tuhan Yesus yang menguasai diri kita, maka segala sesuatu yang kita nyatakan, apakah itu sampai pada tujuan ketika kita melakukan kebaikan atau menegur, ataupun kita meneladani kehidupan dalam kebenaran yang kita praktekkan dalam kehidupan kita, apakah itu sampai pada tujuan yang dimaksud, yang diharapkan, apapun hasilnya, tetap memberikan kedamaian pada seseorang yang dalam dirinya Kristus yang berkuasa. Tetapi sebaliknya, ketika kuasa kegelapan atau si jahat, atau si pendakwa, atau si penghasut, atau si penggoda yang berkuasa dalam dirinya, yang Tuhan Yesus sebut di sini Beelzebul, hasilnya pun pasti berbeda. Ketika dia menyatakan sesuatu, pertama-tama mungkin sesuatu yang disampaikan ketika tidak sampai seperti apa yang diharapkan, membuat dirinya menjadi galau, membuat dirinya menjadi tidak tentram. Dan tidak hanya sebatas itu, dia pun bisa jadi merusak ketentraman atau damai sejahtera yang ada. Karena kalau yang di dalam diri seseorang adalah Beelzebul, maka ketika dia menyampaikan sesuatu kebenaran, itu bukan kebenaran menurut Kristus. Itu kebenaran menurut dirinya. Dan hasilnya pun ketika itu telah disampaikan, dia tidak damai kalau tidak berhasil dan membuat orang lain ataupun dunia sekitarnya pun tidak damai. Karena memang itu pekerjaan si jahat, si penghasut, si penggoda. Lalu membuat seseorang menjadi lari dari pelayanan, lari dari Kristus, merasa ditolak dan sebagainya. Itu pekerjaan Beelzebul dalam diri seseorang yang memang berupaya menjauhkan kebenaran dari Kristus. Dan yang kedua Bapak Ibu yang menarik adalah ayat 26 sampai 28. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada seorang pun yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibukakan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak diketahui. Dan kalau kita melihat ayat 28, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bapak Ibu, bagian ini Yesus ingin mengajarkan
mengajar, mengajak, meneguhkan kita bahwa kita semua setelah kita hidup berupaya sedemikian rupa menjadikan Tuhan atas diri kita Kristus. Kristus yang berkuasa. Maka panggilan kita adalah kemudian dipanggil untuk menjadi pewarta. Mewartakan kebenaran Kristus. Seseorang yang sudah hidup di dalam Kristus melakukan kebenaran-kebenaran yang diajarkan Kristus. Tidak bicara pun dia, seseorang dapat melihat sebuah ukuran kebenaran. Jadi tidak perlu sampai dikatakan pun orang sudah melihat, apalagi kita dipanggil untuk berani mewartakan. Tapi kembali, ini baru persoalan yang kedua adalah untuk menyatakan kebenaran ini pun ketika kita telah hidup dalam kebenaran, untuk menyatakan kebenaran pada orang lain ini pun tidak mudah. Kita melihat siapa dia, apalagi itu misalnya orang tua kita, apalagi itu misalnya guru kita, dosen kita, apalagi kalau itu seorang pejabat penting, apalagi kalau itu seorang pemimpin gereja, apalagi kalau itu seorang pemberi donatur terbesar di gereja. Nanti kalau ditegur, kalau saya nyatakan kesalahannya, saya menegur, nanti jangan-jangan dia tersinggung, lalu nanti saya yang susah, gereja yang susah, dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, pada bagian ini Kristus memanggil kita, meneguhkan kita untuk menjadi pewarta. Kalau pikiran kita, kalau hati kita, kalau bibir kita telah dikuduskan, baru setelah itu tak perlu takut lagi terhadap siapa kita menyatakan kebenaran. Yesus menegaskan burung pipit Tuhan pelihara, terlebih lagi anak-anak Tuhan yang telah hidup dalam kebenarannya. Yesus menegaskan bahkan pun selai rambut pun dari kepala kita itu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Umat Tuhan, ketika kita menyatakan kebenaran, bisa jadi kita dikucilkan, baik dari keluarga kita, dari komunitas kita, dari orang-orang di sekitar kita. Itu bagian dari resiko memikul salib yang harus kita jalani. Alkitab menyaksikan juga tidak hanya Injil Matius pasal 10 ini, tetapi juga kalau kita melihat Yeremia dalam leksionari kita, Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai 13. Di sana bagaimana menyatakan kebenaran itu tidak mudah. Yeremia sudah hidup dalam kebenaran. Kalau kita melihat dari awal bagaimana dia telah dikuduskan, baik bibir juga perbuatannya dari masa lalunya. Dan ketika Yeremia diutus untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah bangsanya, Yeremia mengalami pergumulan yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara, Yeremia dikenal juga sebagai a weeping prophet atau nabi peratap. Dalam tulisan-tulisannya penuh dengan ratapan seperti pada bagian nas ini. Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai 13. Di ayat 7 dikatakan, "Engkau telah memujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-ngolok aku, sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya," dan seterusnya. Kita melihat ditertawakan, diolok-olok, dicemooh sepanjang hari. Yeremia mengalami hal itu ketika menyatakan kebenaran, karena dia beda dari yang lain. Di tengah-tengah orang-orang yang melakukan kelaliman, menganiaya, dianggap sebagai kebenaran, mungkin karena mereka melakukannya atas nama Tuhan. Yeremia ketika melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan menjadikan dia berbeda dari bangsa-bangsa lain, sepanjang hari hidupnya penuh cemoohan. Namun Yeremia tidak terus-menerus meratap.
pada ayat 13, dia sendiri pun menyadari bagaimana penyertaan Allah. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Bapak Ibu dan Saudara, pada akhirnya pun Yeremia mengakui pemeliharaan Allah. Ketika seseorang telah hidup dalam kebenaran, ketika seseorang telah mempraktekkan kebenaran itu dalam kesehariannya, dalam keseharian baik bibir, hati, pikiran telah dikuduskan untuk Allah. Yeremia mengatakan, terpujilah Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Karena itu umat yang dikasihi Allah, jemaat GKI Metro, mari kita terus belajar. Manusia betul hidup dalam kelemahannya. Bahkan mungkin tanpa sadar dia berbuat dosa. Namun bukan itu semata-mata yang dilihat Allah. Allah terus melihat bagaimana komitmen kita memikul salib. Ketika seorang jatuh dalam dosa, Allah berharap dia bangkit kembali untuk terus hidup dalam kebenarannya. Tuhan memanggil kita semua untuk hidup di dalam Dia, oleh Dia, untuk Dia. Ada tantangan besar di depan akan kita hadapi, iya. Tapi juga Tuhan menjanjikan keselamatan pada kita. Hidup dalam kebenaran adalah menjalani hidup dalam cara yang terbaik. Berupaya untuk menjadi yang terbaik, memberi yang terbaik. Bukan agar kita mendapat pujian, tapi dalam upaya kita untuk memuliakan Tuhan. Kita berpikir, kita berbicara sedemikian rupa, menyesuaikan apa yang kita anggap benar dengan yang Kristus mengajarkan pada kita. Kebenaran menurut kita maksudnya begini, kebenaran menurut kita, oke, ini kebenaran menurutku, tapi apakah ini sudah sesuai dengan kebenaran yang Kristus ajarkan? Jika semua telah bersatu padu, kebenaran akan kita lakukan menurut kita, dan inilah yang diajarkan Kristus. Di sana kita sedang ada dalam upaya untuk terus memuliakan Tuhan, menyatakan kebenaran Kristus. Sekaranglah waktunya kita berpikir, hidup dan berkata-kata yang benar. Berupayalah untuk terus mengoreksi diri kita sebelum kita mengoreksi orang lain. Berupayalah untuk kita terus hidup dalam kebenaran sebelum kita menyatakan kebenaran pada orang lain, agar perkataan dan perbuatan kita berjalan selaras, sama seperti Kristus yang antara perkataan dan perbuatannya senantiasa selaras untuk menghadirkan kerajaan Allah. Biarlah dimanapun kita berada saat ini, biarlah di sana kita telah berupaya sedemikian rupa menyatakan kebenaran. Biarlah dalam segala aktivitas dan perkataan kita, biarlah pada saat ini orang lain telah melihat ada kebenaran-kebenaran Kristus yang terus muncul dalam perilaku kita dan perkataan kita. Dan biarlah dari hari demi hari Tuhan dimuliakan. Kiranya Tuhan menolong kita semua, kiranya Roh Kudus memampukan. Amin. Saat hening bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Umat Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kalau kami telah mendengar firman-Mu, firman yang mengingatkan kami agar kami terus menyatakan kebenaran-kebenaran Kristus dalam kehidupan kami. Tolonglah kami juga agar kami dapat terus menguasai diri kami sedemikian rupa, agar kami dapat memberi ruang bagi Kristus yang berkuasa dalam diri kami, agar segenap hidup kami sungguh menyatakan Kristus dalam keseharian. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan kami saat ini. Di tengah-tengah pandemi yang sampai saat ini belum selesai dan entah kapan akan berakhir. Namun kami terus Tuhan beri kesempatan untuk menjalani kehidupan, untuk berkarya, untuk berkreativitas. Namun di tengah-tengah itu pula ya Bapa, kami pun mengalami banyak pergumulan. Ada banyak di antara kami umat-Mu Tuhan yang terpaksa harus menghentikan setiap aktivitas kami, dan tidak hanya sekedar aktivitas. Banyak di antara kami yang tidak dapat lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Tolonglah kami Bapa di tengah-tengah pandemi ini yang melanda dan juga tidak hanya menimbulkan banyaknya korban yang sakit, namun juga menyerang berbagai sendi kehidupan, terkhusus perekonomian keluarga kami, usaha kami, kesehatan kami. Tolonglah Bapa agar di dalam Engkau dan melalui Engkau saja kami dapat hidup. Kami percayakan kehidupan dan perjuangan kami saat ini yang kami lakukan untuk menjalani kehidupan kami, mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Kami pasrahkan kepadamu Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit karena terdampak COVID-19 ini. Biarlah karya Allah yang memulihkan. Biarlah kuasa Tuhan yang menopang dan memberkati setiap upaya medis yang terus berjuang untuk memulihkan para pasien, tidak hanya memulihkan, tapi juga biarlah para tim medis ini yang terus berjuang untuk menemukan obat menangani virus ini dapat segera menemukan titik terang. Tolonglah kami Bapa dalam setiap upaya kami menjalani kehidupan kami ini. Kami juga mau berdoa untuk majelis jemaat kami di tengah-tengah pergumulan ini. Biarlah kami juga dapat lebih berhikmat untuk mengembangkan pelayanan-pelayanan kami. Dan sedapat-dapatnya pelayanan yang kami lakukan dapat menjawab setiap kebutuhan-kebutuhan real yang ada di tengah jemaat-Mu ini. Tolong kami Bapa majelis jemaat GKI Metro ini untuk dapat memenuhi setiap panggilan pelayanan-Mu. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah mereka, berikan mereka hikmat, khususnya di dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Biarlah kiranya apa yang mereka lakukan selain untuk menangani COVID, tapi juga menangani masalah perekonomian masyarakat kami ini. Biarlah apa yang mereka rancangkan, mereka lakukan, dapat memfasilitasi setiap kebutuhan-kebutuhan bangsa kami ini. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang sakit ya Bapa. Biarlah kiranya tangan Tuhan yang menolong mereka. Kami membawa semua pergumulan-pergumulan kami. Kami juga membawa pelayanan-pelayanan kami ke depan, khususnya ibadah online dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan online Bapa untuk jemaat-Mu ini.
Biarlah kiranya dalam kuasa Roh Kudus saja kami dapat terus memperlengkapi pelayanan kami. Dan biarlah dari hari ke hari kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan lewat jemaat kami ini. Inilah doa kami Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Kami membawa dan meletakkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita masuki pengumpulan persembahan. Marilah kita membawa rasa syukur kita kepada Allah melalui persembahan dengan dilandasi penghayatan pada 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan melalui transfer atau melalui e-banking yang telah disediakan rekening GKI Metro, atau memasukkannya ke dalam amplop lalu membawa dan menyerahkannya kepada majelis jemaat saat ibadah gereja nanti. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan PKJ Gedung Jemaat 363 ayat 1 sampai dengan 3. Bagi Yesus kuserahkan. Hati dan perbuatan
dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Mari berdoa. Kami mensyukuri segala pemberian-Mu kepada kami, ya Allah. Kau mencukupkan segala kebutuhan kami dari hari ke hari. Kau selalu menyertai kami dan memberkati kami. Bukalah hati kami, ya Allah, merasakan dan melihat berkat-berkat-Mu untuk memelihara kehidupan kami. Sehingga kami tak berkeluh kesah dan jiwa serta mulut kami pun penuh dengan ucapan syukur. Ajarlah kami menjadikan ibadah tak sebatas aktivitas di gedung gereja, melainkan melalui perbuatan baik kami sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Bantulah kami mengembangkan sikap hidup yang benar, adil, dan jujur sebagai jawaban kami atas berkat Tuhan. Saat ini kami menyerahkan sebagian dari berkat-Mu sebagai tanda syukur dan terima kasih kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini, ya Tuhan, dengan sukacita. Mulialah nama Tuhan melalui seluruh hidup kami. Amin. Mari kita sambut pengutusan dan berkat dengan menyanyikan NKB 204 ayat 1, 2, dan 4. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan.
Kini masukilah kehidupan keseharianmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya untuk menolongmu, menyatakan kebenaran-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.